Pertemuan kita yang mendapat berkah ridho dan alhamdulillah. Mari kita berdoa bersama-sama dan izinkan saya untuk memimpin doa ini dengan cara Islam, dan saudara-saudara saya yang beragama lain silakan menyesuaikan. Mari kita buka doa kita dengan sama-sama membaca kitab atau surat Al-Fatihah. Ibarat surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tamna bil hajat wa tudahhina bil sa'at wa tarfa'una bil wajat wa tubayyinu lana ya rahim wa rahmat. Allahumma inna salamatan fid dini wa afatan fil jasadi wa sihatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan dalam faqihatan maqamat. Allahumma halina fi sakratil maut wa najati min nar wa nasab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan Kepala SMK Negeri 1 Toli sekaligus membuka secara resmi kegiatan workshop peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang selaras dengan dunia kerja untuk SMK Negeri 1 Toli. Yang kami hormati Bapak Mudasir Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang hormat Bapak Pemateri dari Balai Bispan Jakarta, terima kasih banyak Pak sudah menghadiri undangan kami. Ya, kita akan ikuti ya acara. Saya cari Pak ya. Enggak, ini di kemana sini? Ya, kami persilakan sekali lagi untuk duduk menempati tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, puji dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan untuk kembali dapat hadir di Aula SMK Negeri 1 Toli. Setelah kemarin, alhamdulillah kita telah mengikuti acara pembukaan workshop peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan SMK yang selaras dengan Dudika. Dan kembali pada hari ini kita sudah bersama-sama dengan Bapak pemateri kita, yaitu Bapak Insinyur Harlan, Master Teknik. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bapak Harlan yang alhamdulillah saat ini sangat bersemangat bersama-sama dengan kita untuk memberikan materi dan
sebentar kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Harlan. Dan untuk materi kita atau mengawali materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik SMK yang selaras dengan Dudika. Dan juga sebentar setelah pemaparan materi ini, kita juga akan mendengarkan atau mendengarkan untuk rencana tindak lanjut, gitu Pak ya, untuk RTL bagi program atau yang telah mengikuti program upskilling dan reskilling. Dan sebentar kita akan sama-sama menyaksikan presentasi dari peserta yang telah mengikuti upskilling dan reskilling. Untuk itu, mempersingkat waktu untuk pemaparan materi yang pertama tentang peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik SMK yang selaras dengan Dudika, itu kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Insinyur Harlan untuk dapat mempresentasikan materi pada pagi hari ini. Terima kasih. Kurang panjang. Enggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian, kebetulan hari ini saya nggak bawa baju korporat, ya, jadi saya nggak ikut upacara. Nah, saya keluar hotel tadi, Bu Nelly telepon saya, Pak Alan ke sekolah tadi ya, jalan ya? Enggak Bu, saya jemur-jemuran di depan gitu. Ya. Karena saya lihat beberapa teman guru itu berangkat dengan pakaian korporat. Nah, karena saya nggak upacara, kita tadi berpanas-panas pagi di depan hotel sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat Hari Guru. Bapak Ibu hebat dan tetap semangat untuk menyemangati siswa-siswa kita ya agar berprestasi. Nah, ini saya coba memutar ini sedikit memperingati Hari Guru. Suaranya nggak ada ya? Udah, nggak apa-apa. Ada colok aja Pak dulu. Ya. Udah nggak apa-apa, nanti dikirim ke Bapak Ibu dan dari grupnya kan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita hari ini, pagi ini akan membahas, tadi sudah disampaikan ada beberapa topik yang akan kita bahas. Ya, sesuai dengan tema kita pagi ini, kita mencoba membahas tentang peningkatan kompetensi guru atau tenaga pendidikan. Ini bisa nggak ya? Atau kita iseng ada peralatan yang baru nggak? Ada teknologi yang baru nggak? Bisa nggak bagi-bagi dong ilmunya? Ini kebetulan kami tidak sibuk di sekolah, datang dong ke sini untuk memberikan wawasan kepada kami. Biasanya pihak ya. Atau kita tidak punya alatnya terbatas. Kita kan anggaran itu terbatas. Pemerintah kan tidak sanggup membeli alat setiap ada perubahan atau kemajuan teknologi. Ya kita bisa saja, mungkin kalau pemasaran, cash registernya kita masih punya tipe yang lama.
industri sudah nggak dipakai, udah digudangkan. Mungkin kalau ada alat yang nggak dipakai, pinjam dong. Pas praktek itu ngajar di sekolah kami, tolong dibawa dipraktekkan biar siswanya tahu gitu. Bisa seperti itu. Kalau di sama Pak, aplikasinya sudah. Ya, atau kalau katanya nggak bisa dibawa-bawa, pas pada saat praktek secara teori sudah diberikan pemahaman pada siswa, nanti prakteknya bisa kerjain terus. Nah, itu kan nggak bisa dibicarakan dadakan. Hal seperti itu kan nggak bisa dibicarakan dadakan. Oleh itu saya katakan dulu, kita dengan mitra kita ini perlu kita mainkan, kita pelihara, kita bangun komunikasinya. Kadang-kadang kita kalau butuh baru kita komunikasi. Ya kita, walaupun kita nggak butuh minus hello, ya. Nah di Bispar itu ada, dekat Bispar itu ada salah satu supermarket miliknya orang Qatar. Namanya Lulu Supermarket. Nah, biasanya kami hampir tiap tahun itu kedatangan guru dan murid dari Papua. Mereka ingin makan industri. Kami kebetulan dekat, yang nggak jauh dari Bispar, nggak sampai 2 kilo. Ya, karena kami membangun kebijakan. Tidak dirasa di kesini Ini duduk, kalau satu mandang. Ya kembali. Tidak apa-apa, tapi tidak usah. Kenapa rasa sih ke foto? Angkatan berapa nih? Yang kedua Pak. Makassar. Makassar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Jadi saya akan mempresentasikan tentang kegiatan upskilling dan reskilling di Makassar, pusat pembelajaran kami SMK Negeri 4 Makassar. Kebetulan kami magang di PT MIDI Indonesia Tbk Branch Makassar. Nah, jadi ini adalah tampilan awal karena kami 5 orang, satu kelompok itu 20 dibagi menjadi khusus untuk bisnis dan pemasaran itu dibagi menjadi 4 kelompok, 3 di Ramayana dan 1 di PT MIDI Utama Indonesia Tbk. Dan alhamdulillah saya berada di kelompok PT MIDI Utama Indonesia Tbk. Khusus untuk upskilling dan reskilling ini memang pada dasarnya dia bisnis digital, harusnya dia masuk di konsentrasi bisnis digital. Namun kami yang khusus di SMK Negeri 1 Toli-Toli itu konsentrasinya bisnis retail. Pada kenyataan pada saat pelaksanaan kegiatan upskilling dan reskilling yang harusnya memang 100% ke bisnis digital, namun khusus industri yang bekerja sama dengan pusat belajar ini lebih banyak ke retailnya. Jadi untuk tujuan magang Bapak Ibu, yang pertama memberikan pengalaman nyata pola kerja di industri untuk dapat membekali siswa agar terserap di industri atau dapat berwirausaha di bidangnya. Yang pada saatnya
walaupun kami tidak banyak di bisnis digital, tapi alhamdulillah bisnis retailnya banyak. Jadi apa yang dapat kami terapkan di sekolah dan industri itu sudah sangat sesuai. Kemudian yang kedua, memberikan bantuan magang industri peserta smart training. Kegiatan kami kurang lebih offline dan online. Khusus yang offline-nya itu dari tanggal 3 tadi sampai tanggal 13. Kemudian mempersiapkan rancangan program pembelajaran bagi peserta didik sesuai dengan kebutuhan industri, dan alhamdulillah kami sudah sinkronisasi kurikulum khusus untuk konsentrasi retail di kelas 10 dan kelas 11. Dan untuk proses pembelajarannya kami ada memang satu pelajaran yang hampir 90% kita sangat mengadopsi dari industri, khususnya di pelajaran administrasi transaksi. Jadi kami harus memang banyak mengadopsi karena dari industri, karena memang alih teknologi untuk aplikasi kasirnya. Next. Nah, ini profil perusahaan untuk tempat kami magang, yaitu PT MIDI Indonesia Tbk Branch Makassar di bawah pimpinan Bapak Joko Susanto. Ya, ini profil perusahaannya Bapak Ibu. Oke. Pada setiap karyawan. Nah, jadi di perusahaan Tribun Timur ini sangat unik, berbeda dengan instansi atau perusahaan pada umumnya. Kalau instansi sekolah kan itu semakin siang kita semakin hening sekolah kan, karena masuk pagi pulang sore misalnya. Begitupun perusahaan yang lain itu pasti ada shift-shiftnya. Tapi kalau untuk Tribun Timur atau perusahaan media cetak ini, itu kalau bisa saya katakan semakin larut semakin ramai. Kenapa? Paginya itu sulit ditemukan orang-orang di kantor. Karena apa? Semua serba turun lapangan. Begitu siang, terserah mau ke kantor atau bisa beristirahat di rumah. Sorenya baru mulai itu satu orang, selainnya itu bermunculan untuk kumpul di kantor. Karena apa? Mau mengedit berita sampai dengan jam 4 subuh. Itu jadi semakin larut semakin ramai. Kalau perusahaan lain kan shift-shift, begitupun sekolah semakin siang paling semakin hening. Berbeda dengan media cetak. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan selama magang di industri. Yang pertama ada pengarahan dari pihak industri. Pada hari pertama peserta diterima oleh pihak industri, dalam hal ini Bapak Ronald Ngantung selaku Wakil Redaksi 1 Tribun Timur, dengan memberikan pengarahan terkait pelaksanaan magang dan memberikan materi tentang jenis-jenis media. Kalau di dunia industri seperti media umum itu surat kabar, kalau di dunia pendidikan itu namanya media khusus atau buku pelajaran. Begitupun dengan media maya terbagi dua, yaitu media online dan berita online. Kemudian yang kedua ada pengenalan tempat magang. Pada kegiatan ini peserta diajak berkeliling tempat magang untuk berkenalan dengan karyawan dan melihat tempat atau ruangan yang berada pada Tribun Timur, seperti ruang bisnis, ruang redaksi, ruang podcast, ruang voucher over, ruang editor, dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada menyaksikan live report berita. Nah, di sini kami diajak untuk masuk ke dalam ruang podcast, melihat langsung bagaimana seorang penyiar berita menyajikan beritanya. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada pengarahan dari pembimbing atau pendamping industri. Di sini pengarahan diberikan langsung oleh Bapak Budiman M selaku pembimbing atau pendamping industri, yang jabatannya itu sekretaris direksi, dengan memberikan pengarahan terkait jumlah jam masuk dan pulang, kegiatan yang dilakukan selama magang, dan lainnya. Kemudian yang kelima ada mengedit video berita seperti yang sudah saya sampaikan tadi menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Yang keenam, mendengarkan materi profil Tribun Timur terkait dengan sejarah, struktur, maupun jumlah views dalam sehari. Kemudian yang ketujuh ada kunjungan tempat produksi surat kabar. Nah, di sini untuk mengunjungi tempat produksi surat kabar itu bukan dilakukan pada pagi, siang, atau sore.
itu dikunjungi pada jam 1 malam. Jadi ya jam 1 malam, seperti yang saya bilang tadi, untuk perusahaan media cetak itu semakin larut semakin ramai. Jadi itu kita ambil waktu sehari di hari Jumat kalau nggak salah, lalu itu kita berangkat kerja ke lokasi magang itu nanti jam 10 malam. Paginya kita free, kita santai, kita berangkat kerja nanti jam 10 malam. Karena apa? Kita ingin menyaksikan langsung, mengikuti salah satu program pusat belajar SMK Negeri 8 Makassar dalam menjalin komunikasi dan mempererat keakraban. Jadi pada hari ini itu kita diizinkan dari masing-masing tempat magang. Untuk apa? Karena PB kita itu mau bawa kita jalan-jalan ke Malino, itu untuk menjalin keakraban katanya. Jadi ini sebenarnya video kita sedang menyanyi di bis, dan ini kami ke Malino itu naik bis dari SMK Negeri 8 Makassar. Bapak bagaimana menyanyinya? Lagunya bagaimana? Kepala sekolah yang bakar karaoke di sini, Pak. Kepala sekolah SMK 1 Jeneponto. Kemudian yang kelima ada dokumentasi kegiatan hari kelima. Ya, di sini ini yang saya bilang jam 1 malam kita masuk ke dalam gudang, berkunjung ke gudang percetakan untuk melihat proses cetak surat kabar atau koran. Nah, di sini tahap berawal pencetakan koran. Ini bagian lantai 1, kalau yang di sebelah kiri ini lantai 2-nya. Itu. Sebenarnya ini dalam bentuk video semua, tetapi tidak bisa di ini. Ini bagian koran keluar. Itu pencetak itu koran ditimpa 4 kali tinta. 4 kali tinta, jadi baru keras saja itu sudah memakan waktu kurang lebih 1 jam. Kemudian selanjutnya dokumentasi kegiatan hari ke-6, ada pengarahan dari pihak BISPAR, fasilitator, PB, dan pihak industri. Selanjutnya pada hari ke-7 sinkronisasi atau penyelarasan kurikulum dengan industri. Dan yang terakhir, kita melaksanakan ujian sertifikasi industri melalui podcast, live streaming, channel YouTube dan Facebook Tribun Timur. Jadi ini kita tayang di YouTube. Itu untuk bincang-bincang terkait sinkronisasi kurikulum dengan industri dan dunia kerja. Ya, mungkin hanya itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Saya harap sih nggak usah bertanya. Karena saya rasa lebih berpengalaman Bapak dan Ibu gitu. Di sini saya juga kita masih belajar, sama-sama belajar gitu. Dan setahu saya kebenaran bukan milik saya tapi hanya milik Allah. Kalaupun boleh bertanya mungkin OTKP saja. Saya bertanya benar. Iya, saya tidak bertanya. Saya kenapa bukan pada di situ? Kapan kau ambil foto? Terima kasih. Saya tidak bertanya ini, cuma barangkali saya kurang perhatian ya. Tadi ditampilkan itu saya tidak melihat hasil dari sinkronisasi kurikulum. Hasilnya ya, jadi sinkronisasi kurikulum yang sudah disusun dengan Dudi itu saya tidak melihat, barangkali kurang perhatian, itu saja barangkali. Bukan. Lanjut. Nah, ini dari klaster pengelolaan produksi dokumen itu ada 12 unit kompetensi, dan ini sinkron dengan kurikulum pada fase E dan F, yang dimana elemennya itu profil pekerjaan, profesi, dan peluang usaha di bidang manajemen dan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Dengan CP pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan profil pekerjaan atau profesi di masa sekarang dan masa mendatang, serta peluang usaha di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, untuk dilihat sinkronnya itu di mana, dalam melaksanakan pengarahan dan pendampingan itu sesuai dengan bagaimana kita menerapkan etika profesi. Menerapkan etika profesi itu bagaimana kita menerima tamu atau melayani tamu. Kemudian yang kedua ada mengerti kecepatan. Nah, itu masuk dalam unit kompetensi
mengoperasikan sistem informasi. Kemudian yang ketiga ada komunikasi di tempat kerja, masuk dalam unit melakukan komunikasi lisan dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional menengah. Dan untuk kegiatan live report berita atau mengedit video itu masuk dalam mengoperasikan sistem informasi. Kemudian budaya kerja dan aplikasi perkantoran itu dia masuk ke dalam membuat surat atau dokumen elektronik, dan itu sinkron dengan kurikulum fase E dan F, elemen yang saya jelaskan tadi. Sudah Ibu, satu saja. Ya, atau ada lagi? Sudah? Ya, baik. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas atau dia berarti sejenis kelelawar. Baru di tingkat luar. Iya, dia dimandikan ada dua macam, Wahyu, bisa di tempat tidur bagi pasien yang sudah tidak bisa bangun, lumpuh misalnya. Tapi kalau kayak Pak Bin tadi, dia bisa mandi sendiri, kita jaganya di luar. Kayak kemarin, saya dengan Cynthia itu jaga di luar, terus timbanya jatuh. Pak, nggak apa-apa, gayungnya jatuh kok. Tidak memproduksi, tidak membuat, tapi ada suppliernya. Mereka yang membeli jemput langsung ke tempat supplier atau suppliernya yang antar, itu namanya beli putus. Mereka yang taruh harga, kalau ada kodenya BP itu berarti ramalannya. Kalau konsinyasi, nah itu yang kayak bata. Itu mereka tidak tahu. Yang mereka tahu, sekian persen dari hasil penjualan itu ke ramalannya. Untuk masalah diskon mereka tidak ikut campur. Nah itu yang biasa saya lihat, diskon 50% dari harga misalnya 450 bisa 200. Biasa saya tanya sama manajernya yang sering keliling-keliling itu, tidak tahu Bu.